Kalau ngomongin prajurit paling sangar dalam sejarah, nama prajurit Mongol pasti langsung muncul di kepala kita. Kita membayangkan pasukan berkuda yang sangar, pemanah dewa yang bisa menembak sambil balik badan di atas kuda, dan pasukan yang nyaris nggak terkalahkan. Tapi, di balik semua reputasi sangar itu, ada kenyataan yang jarang banget diceritakan. Ternyata, jadi prajurit biasa di pasukan Genghis Khan itu sebenarnya sangat sengsara. Agar kamu bisa membayangkannya, mari kita mengikuti kisah hidup seorang prajurit fiktif. Sebut aja namanya Batu. Dia cuma anak penggembala biasa dari stepa Mongolia. Dan kita akan melihat bagaimana hidupnya yang udah susah dari awal jadi makin melangsa pas dia jadi bagian dari mesin perang paling ditakuti di dunia. Sebelum si Batu pakai zirah dan bawa busur, hidupnya itu udah susah duluan. Dia anak yang nomaden seperti banyak orang Mongol lainnya. Artinya, dia nggak punya rumah tetap. Nggak ada kamar, nggak ada kasur empuk. Rumahnya ya cuma tenda dari kulit binatang yang disebut ger, yang bisa dibongkar pasang kapan aja. Hidupnya si Batu selalu pindah-pindah, mengejar padang rumput yang masih hijau buat ternak kambing sama kuda milik keluarganya. Kalau padang rumput udah kering, ya mereka harus jalan lagi, kadang sampai ratusan kilometer. Tantangan sehari-harinya itu udah kayak latihan militer. Cuacanya ekstrim, siang hari panasnya bisa sangat menyengat, tapi saat malam, dinginnya bisa sampai menusuk tulang. Mereka harus pintar mencari sumber air, harus waspada sama serigala, dan yang paling penting, harus jago ngurusin kuda. Kuda itu segalanya buat mereka. Alat transportasi, sumber susu, bahkan simbol status. Jadi, si Batu dari umur 3 tahun sudah belajar menunggang kuda. Bukan cuma belajar, kadang dia diikat di pelana biar nggak jatuh pas kudanya lari. Itu udah jadi hal biasa. Intinya, hidup mereka itu keras. Keras banget. Ini penting untuk dipahami karena semua ini membentuk mereka jadi orang-orang yang super tangguh. Jadi, saat mereka nanti direkrut jadi tentara, itu bukan sesuatu yang bikin shock. Buat mereka, itu cuma perpanjangan dari penderitaan yang emang udah jadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Lantas, bagaimana caranya dia jadi tentara? Apa ada panggilan suci atau semacamnya? Enggak sama sekali. Proses rekrutmen Mongol itu bukan soal pilihan, tapi paksaan brutal. Pertama ada sistem semacam wajib militer yang super gila. Semua laki-laki sehat di suku Mongol, dari yang baru puber umur 15 sampai kakek-kakek umur 70, itu wajib jadi tentara. Nggak ada pengecualian. Kalau dipanggil, ya harus berangkat. Titik. Kedua, ada taktik licik untuk menghancurkan loyalitas lama. Ketika si Batu direkrut, dia nggak bakal ditempatkan satu tim bersama teman-teman sedesanya. Nggak, dia bakal diacak dan digabung sama orang-orang dari suku lain. Tujuannya, supaya loyalitasnya ke suku atau klan lama itu putus total. Jadi si Batu ini tiba-tiba harus satu tenda sama orang dari suku lain yang mungkin kemarin habis berkonflik sama suku bapaknya. Satu-satunya loyalitas yang boleh ada cuma ke komandan dan di atasnya lagi ke Genghis Khan. Dan bagian paling kejam dari sistem rekrutmen ini yang benar-benar bikin sengsara adalah pemanfaatan orang-orang taklukan dan tawanan. Pasukan Mongol itu nggak cuma ngerebut wilayah. Orang-orang dari kota atau negara yang baru mereka kalahkan itu juga dipaksa jadi tentara. Tapi mereka nggak dikasih posisi terhormat. Mereka dijadikan harash, atau kasarnya, tameng hidup alias dijadikan tumbal. Ketika sedang mengepung kota, merekalah yang disuruh maju di barisan paling depan. Mereka digunakan untuk menahan serangan panah pertama, untuk merusak pertahanan musuh, atau untuk mengisi parit pakai badan mereka sendiri biar pasukan utama bisa lewat. Jadi sebelum satu prajurit Mongol yang asli kena serangan, sudah ada ratusan orang taklukan yang mati duluan. Kejam, tapi taktik ini cukup efektif. Singkat cerita, Batu akhirnya resmi jadi bagian dari mesin perang. Di Mongol, tidak ada akademi atau sekolah militer resmi. Latihan mereka itu ya cuma perpanjangan dari kehidupan nomaden, tapi skalanya ditingkatkan jadi level neraka. Latihan utama mereka adalah setiap prajurit harus menjadi satu dengan kuda mereka. Mereka harus menganggap kuda sebagai bagian dari tubuh mereka. Mereka harus menunggangi kuda berhari-hari tanpa turun, sampai bokong lecet dan punggung sakit. Dan setiap prajurit itu nggak cuma punya satu kuda, tapi bisa bawa 2 atau 3 kuda cadangan. Artinya, mereka nggak cuma ngurusin diri sendiri, mereka juga harus ngurusin kesehatan semua kudanya. Kalau kudanya sakit atau bahkan mati karena salah urus, maka mereka bisa ditinggalkan di tengah stepa. Saat kudanya mati, mereka juga kemungkinan besar ikut mati. Lantas, soal makanan,
lupakan bayangan makan daging panggang di api unggun. Diet mereka itu adalah diet level neraka. Makanan utamanya adalah borscht, daging kering yang dihancurkan jadi bubuk biar awet. Lalu ada arul, keju susu kering yang kerasnya kayak batu. Dan minumannya disebut airak, yaitu susu kuda yang difermentasi, rasanya asem dan aneh. Gak ada yang namanya makanan hangat atau sayuran segar selama berbulan-bulan. Jadi, bayangkanlah sesuram apa masa pelatihan mereka. Angin dingin yang non-stop, debu yang bikin mata perih, dehidrasi karena susah cari air, dan rasa capek yang gak pernah benar-benar hilang. Ini bukanlah penderitaan yang heroik seperti di film. Ini adalah penderitaan yang pelan-pelan merusak tubuh dan pikiran mereka. Sekarang, kita masuk ke neraka yang sebenarnya. Medan perang. Pasukan Mongol memang jagonya perang terbuka. Nggak ada yang bisa menandingi mereka di padang rumput. Tapi masalahnya, nggak semua perang seperti itu. Seringnya, mereka harus mengepung kota yang punya tembok tinggi. Dan mengepung kota berbulan-bulan itu membosankan dan nyiksa banget buat para prajurit. Bayangin, mereka cuma menunggu di luar tembok, nggak ngapa-ngapain, di tengah camp yang kotor, padat, dan sumpek. Penyakit menyebar lebih cepat dari gosip. Stres, bosen, dan moral anjlok. Itu jauh lebih menyiksa daripada pertempuran singkat yang brutal. Lalu, kalaupun mereka berhasil menembus tembok dan pertempuran pindah ke dalam kota atau hutan lebat, akan ada penderitaan lain muncul. Kuda mereka yang jadi simbol kekuatan dan kebanggaan, tiba-tiba jadi nggak berguna di medan sempit seperti itu. Kalau kuda utama lo mati di tengah pertempuran, lo itu bukan siapa-siapa lagi. Lo kehilangan segalanya. Kecepatan lo, status lo, bahkan rumah berjalan lo. Dari seorang dewa perang berkuda, lo langsung turun kasta jadi kroco infanteri biasa yang rentan diserang dari segala arah. Tapi beban paling berat yang harus ditanggung si Batu dan kawan-kawan itu bukan soal fisik, tapi soal mental. Ada kebijakan di pasukan Mongol di mana kota yang menolak untuk menyerah harus dimusnahkan seluruh isinya. Si Batu dan teman-temannya diperintah untuk mengeliminasi semua orang, dari prajurit sampai perempuan dan anak-anak. Mereka dipaksa untuk melihat dan melakukan kekejaman yang tak terbayangkan. Apalagi dalam perang ini, si Batu harus melihat bagaimana para haras atau tameng-tameng manusia itu mati duluan, lalu dia dipaksa maju melangkahi mayat-mayat mereka untuk menyerang. Itu adalah pemandangan yang akan nempel di otaknya seumur hidup. Jadi pilihannya cuma dua, ikut jadi monster dan membunuh orang-orang tak berdosa, atau dibunuh pemimpin pasukan karena dianggap nggak patuh. Pilihan yang sama sekali nggak enak. Anggap aja si Batu ini salah satu orang yang beruntung. Dia selamat dari semua pertempuran gila itu. Nggak mati karena panah, nggak mati karena penyakit, dan akhirnya dia bisa pulang ke stepa. Tapi masalahnya, badan boleh pulang, namun pikirannya masih ketinggalan di medan perang. Dia pulang dengan membawa hantu. Dia bakal sering mimpi buruk soal temennya yang mati di samping dia. Dia bakal kaget-kaget sendiri kalau dengar suara keras. Dan dia nggak akan pernah bisa lupa sama muka-muka orang yang terpaksa dia bantai, termasuk para perempuan dan anak-anak. Di zaman itu nggak ada yang namanya psikolog atau terapis trauma. Paling mentok, terapinya ya dibawa ke dukun suku buat dibersihkan dari roh-roh jahat lewat ritual. Mungkin itu bisa sedikit menenangkan, tapi nggak bakal bisa menghapus semua pemandangan mengerikan yang udah nempel di otaknya. Coba bayangin, gimana caranya dia bisa balik jadi pengembala yang sabar, ngurusin domba dan kambing, di saat tangannya udah biasa megang pedang dan narik busur buat membunuh orang. Dia pulang jadi orang yang beda, orang yang sudah rusak dari dalam. Dia mungkin pulang sebagai pemenang, tapi di dalam dirinya dia udah kalah telak. Namun, apakah pengorbanan si Batu dan jutaan prajurit lainnya itu dihargai? Jawabannya, ya iya dan tidak. Ini bagian yang rumit. Kita bahas bagian iyanya dulu. Salah satu alasan kenapa pasukan Mongol begitu loyal dan ganas adalah karena ada sistem pembagian harta rampasan yang terkenal adil. Beneran, kalau mereka berhasil menaklukkan sebuah kota, semua rampasan dari emas, kain sutra, sampai ternak itu dikumpulkan dan dibagi rata sesuai pangkat dan prestasi. Artinya, si Batu yang tadinya cuma anak pengembala miskin, kalau dia berani dan berprestasi di medan perang, dia bisa pulang bawa kekayaan yang nggak pernah dia bayangkan seumur hidupnya.
Dia bisa beli ternak yang banyak, ngasih makan keluarganya dengan layak, dan dapat status sosial yang lebih tinggi. Ini adalah daya tarik utama yang bikin banyak orang rela melewati semua neraka itu. Tapi, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah semua itu sepadan? Harta rampasan itu bisa habis, emas bisa dicuri, status bisa pudar, tapi bekas luka di tubuh, memori soal temennya yang mati di samping dia, atau muka-muka orang yang terpaksa dia bantai, itu semua nggak akan pernah bisa hilang. Mereka mungkin bisa beli puluhan kuda pakai emas rampasan, tapi apa gunanya kalau setiap malam mereka terbangun gara-gara mimpi buruk? Apa gunanya punya ternak banyak kalau badan udah rusak? Jadi, kenyataannya mah banyak dari mereka yang akhirnya balik lagi jadi pengembala biasa. Bedanya, sekarang mereka jadi pengembala yang lebih tua, dengan badan yang udah nggak sekuat dulu, dan pikiran yang selamanya penuh dengan hantu dari masa lalu. Mereka mungkin menang perang, tapi kalah dalam pertarungan melawan diri mereka sendiri. Jadi kenapa hidup jadi prajurit Mongol itu sangat menyedihkan? Karena seluruh sistem kemenangan mereka, seluruh kehebatan dan reputasi mereka yang mengguncangkan dunia, itu dibangun di atas penderitaan dan pengorbanan individu prajuritnya. Mereka hebat bukan karena mereka manusia super. Mereka hebat karena hidup mereka udah sangat keras dari awal. Dan kemudian mereka dipaksa untuk menjadi lebih keras lagi, sampai batas kemanusiaan mereka terkikis habis. Mobilitas super cepat mereka, itu hasil dari hidup berhari-hari di atas kuda sampai badan sakit semua. Disiplin tinggi mereka, itu hasil dari sistem yang ngancem lo dengan kematian kalau lo nggak nurut. Taktik kejam mereka, itu hasil dari prajurit yang dipaksa jadi monster. Jadi di balik kehebatan nama besar Genghis Khan, ada jutaan prajurit tanpa nama yang jadi bahan bakar untuk mesin perangnya. Dan kisah mereka pada akhirnya adalah kisah tentang penderitaan. Kisah yang harganya dibayar pakai darah dan kewarasan mereka sendiri.